disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi kimia beri nilai A. Dengan indeks prestasi kumulatif akhir dengan nilai disertasi meningkat menjadi, atau saya katakan meningkat dari 3,92 menjadi 3,97. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusan sebagai doktor alias dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Alias SPI MP. Judul penelitian saya Biokologi Udang Merah Parhipolite Uveae yang ada di Tanjung Sanjangan, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Harapan saya dalam penelitian ini agar supaya dapat menjadi kebijakan dalam pengembangan dan pengolahan budidaya udang merah yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih. Keluarga besar dari Promo Vendus dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang sempat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan memohon rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Kamis 16 Juli tahun 2026, sidang ujian terbuka promosi doktor Promo Vendus alias Stabuk E203-22003 dengan judul Bioekologi Udang Merah Parhipolite Uveae di Tanjungan Sanjangan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah, program studi doktoral ilmu pertanian, konsentrasi ilmu perikanan dimulai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan Universitas Tadulako, Bapak Profesor Insinyur Zainuddin PhD. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan segenap tim penguji berkaitan dengan pelaksanaan ujian hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Sidang ujian disertasi atau merupakan suatu ujian terbuka
dari saudara Ilyas dengan nomor sambung E203 dengan judul disertasi Bioekologi Udang Merah di Tanjung Sanjangan, Toli, Sulawesi Tengah. Saya nyatakan dibuka. Sekaitan dengan pelaksanaan ujian hari ini, tentunya sebelum kita memulai, tentunya saya mempersilakan kepada promotor saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Untuk itu saya silakan. Terima kasih, Prof. Yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, yang pertama-tama saya hormati Bapak Profesor Insinyur Zainuddin PhD selaku Ketua Penguji Sidang Terbuka pada hari ini, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Yusuf MSc sebagai Sekretaris Sidang Harian, yang saya hormati Bapak Profesor Sapuddin SPI MP PhD sebagai penguji eksternal. Selamat datang, Prof. Sudah datang di sidang terbuka ini, yang tentu akan memberikan warna tentunya. Kemudian yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Masmia SPI MP sebagai penguji internal, yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Insinyur Nurfalina Setiati MSI juga sebagai penguji internal, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Fadli Kamil MSI sebagai penguji internal, dan yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Samrio MSI sebagai co-promotor dan juga bertindak sebagai penguji pada siang hari ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini yang penuh hikmah kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas dari Ustadz sebagai tim promotor dari saudara Promovendus Bapak Alias untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademiknya. Bapak Ketua, tim penguji dan hadirin yang saya muliakan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan secara singkat dari saudara Promovendus. Nama alias SPIMP, nomor induk mahasiswa E203220003, program studi doktoral ilmu pertanian pasca sarjana Universitas Delapo, dengan judul disertasi Bioekologi Udang Merah atau Paripolite UPI di Tanjung Sanjangan, Toli, Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilakukan di bawah bimbingan kami, Profesor Dr. Insinyur Asriani Hasanuddin sebagai promotor dan Bapak Dr. Insinyur Samrio Dobe sebagai co-promotor. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan baru mengenai Paripolite UPI di perairan Angsilai di Tanjung Sanjang dan Toli. Kebaruan yang diperoleh meliputi diperolehnya informasi mengenai pola pertumbuhan yang bersifat alometrik negatif, tersusunnya deskripsi tingkat tropik berdasarkan analisis isi lambung secara langsung yang menunjukkan bahwa Paripolite UPI memiliki pola makan omnivora. Lalu diperolehnya bukti empiris mengenai viabilitas spesies ini untuk dipelihara pada kondisi ex situ yang ditunjukkan oleh kemampuan bertahan hidup dan pertumbuhan yang terukur selama pemeliharaan secara terkontrol, serta terwujudnya integrasi kajian bioekologi yang mencakup berbagai parameter biologis dan ekologis dengan studi awal domestikasi dalam suatu rancangan penelitian yang komprehensif pada Paripolite UPI. Temuan-temuan tersebut memberikan kontribusi ilmiah
yang penting sebagai dasar pengelolaan, konservasi, dan pengembangan domestikasi spesies udang hias anti lain ini. Secara singkat perlu kami sampaikan bahwa yang melatar belakangi penelitian ini adalah meskipun memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang nyata, basis data ilmiah mengenai biokologi udang merah ini khususnya populasi yang terdapat di Tanjung Sanjangan masih sangat terbatas dan bersifat parsial. Penelitian yang telah dilakukan di lokasi ini masih berfokus pada kajian genetika molekuler melalui analisis gen mitokondria 16S, RNA, dan COI yang mengidentifikasi komposisi spesies dan mengungkap rendahnya variasi genetik interpolasi. Sari dan Ari Suryani 2020 melakukan studi morfologi dan deskripsi habitat telah pula dilakukan oleh Sari et al. Sementara 2023, sementara Pindra et al. 2024 mengkaji komposisi fitoplankton di habitat Antillen Pargipolae di lokasi berbeda. Namun demikian, belum satu pun dari penelitian tersebut yang mengkaji secara komprehensif aspek bioekologi dasar yang mencakup dinamika pertumbuhan, kondisi fisik populasi, tingkat tropik maupun strategi reproduksi spesies ini di habitat aslinya. Kesenjangan inilah yang bersifat kritis karena tanpa data bioekologi dasar yang komprehensif, tidak ada fondasi empiris yang memadai untuk memahami biologi spesies dan menjelaskan interaksi ekologisnya maupun menentukan arah pengembangannya lebih lanjut. Promopendus lahir di Desa Ligunggung, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli pada tanggal 15 Desember 1982 sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara dari Bapak almarhum Aras Lasuku dan Ibu Halimah. Istri bernama Patriani Abdullah serta 2 anak Nasura Akskia dan Amir Sulaiman. Penelitian ini dilaksanakan di kawasan perairan Antillen Tanjung Sanjangan, Desa Sulumbia, Kecamatan Lundu, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pengambilan sampel bioekologi dilakukan selama 12 bulan, yaitu dari Januari hingga Desember 2024. Sedangkan kegiatan studi awal domestikasi dilaksanakan dengan kondisi ex situ terkontrol. Saudara Promopendus telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan persyaratan lainnya. Penulis telah menghasilkan jurnal internasional PhD pada jurnal Epicent Journal of Applied Biology and Fisheries tahun 2025 dengan judul Land-wide Relationship, Condition Factor and Feeding Habits of the Ring Pargipolae nuclei in the Antillen Waters of Tanjung Sanjangan, Central Sulawesi. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Saprodi SPI MP PhD dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin selaku penguji eksternal atas kesediaan waktu, koreksi, serta masukan konstruktif yang diberikan demi kesempurnaan disertasi ini. Oleh karenanya, kami hari ini menyerahkan pertanggungjawaban akademik ini kepada Bapak Ketua Penguji untuk dilakukan sidang ujian disertasi terbuka. Demikianlah laporan pertanggungjawaban akademik ini kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan Saudara Alias, maka pada hari ini Saudara Alias akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian Bioekologi Udang Merah Pargipolae di Tanjung Sanjangan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Kami persilakan Sekretaris Panitia Ujian untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan ujian promosi. Untuk itu saya silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu tim penguji doktor yang saya hormati, izinkan saya membacakan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana
tentang keabsahan ujian pada hari ini. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Lapo nomor 1012-LL.04.02/2026 tentang penetapan tim pengujian promosi doktor mahasiswa program studi ilmu pertanian Pasca Sarjana Universitas Lapo. Direktur Pasca Sarjana Universitas Lapo membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan pertama, mahasiswa peserta ujian terbuka nama alias Istanbul E20-3203 program studi doktor ilmu pertanian, judul disertasi bioekologi udang merah di Tanjung Sanjangan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Tim penguji 1. Profesor Dr. Insinyur Zainuddin PhD sebagai ketua merangkap penguji. 2. Profesor Dr. Insinyur Rama Yusuf MC sekretaris merangkap penguji. 3. Profesor Sahrudin SPI MP PhD penguji eksternal. 4. Profesor Dr. Nasmia SPI MP IPM penguji internal. 5. Profesor Dr. Insinyur Nurvalina Serdiati MSc sebagai penguji. 6. Dr. Insinyur Fadli Etan MSc sebagai penguji. 7. Profesor Dr. Insinyur Asriani Husaini MS promotor merangkap penguji. Dan 8. Dr. Insinyur Samyo Ngobe MSc sebagai co-promotor dan merangkap penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan perspektifnya keputusan ini dialokasikan pada pembayaran remunerasi. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 9 Juli 2026, Direktur Profesor Dr. Insinyur Iwayan Utapa MN. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Saya mempersilahkan Saudara Ilyas untuk pertama-tama menyiapkan dan sekaligus mempersilahkan Saudara untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi Saudara paling lama 10 menit. Untuk itu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang terpelajar Prof. Insinyur Zainuddin PhD sebagai ketua sidang. Yang saya hormati yang terpelajar Prof. Dr. Insinyur Rama Yusuf MSc selaku sekretaris. Yang saya hormati Profesor Sahrudin SPI MP PhD selaku penguji eksternal. Yang saya hormati yang terpelajar Prof. Dr. Nasmia SPI MP IPM selaku penguji internal. Yang saya hormati yang terpelajar Prof. Dr. Insinyur Nurvalina Serdiati MSc selaku penguji. Yang saya hormati yang terpelajar Dr. Insinyur Fadli Yetantu MSc selaku penguji. Yang saya hormati yang terpelajar Prof. Dr. Insinyur Asriani Hasanuddin MS selaku promotor sekaligus penguji. Yang saya hormati yang terpelajar Dr. Insinyur Samyo Ngobe MSc selaku co-promotor dan penguji. Yang saya hormati penelitian saya berjudul Bioekologi Udang Merah Parhipolite Oviae di Tanjung Sanjangan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Latar belakang aspek biologi dan ekologi udang merah, khususnya spesies endemik seperti udang merah Asia lain,
Parhipolite Uveiae menjadi fondasi yang sangat penting dalam dunia aquakultur modern dan konservasi perairan. Udang merah Parhipolite Uveiae merupakan spesies Crustacea asli lain yang sangat eksotis namun terbatas secara geografis. Udang merah spesies ikonik dengan warna kartonik mencolok umumnya ditemukan berkoloni di habitat Asia Tanjung Sanjangan, kemudian ada di pantai Koguna Buton, kemudian ada di Papua, kemudian ada di Halmahera, dan ada di Pulau Kakaban, Kalimantan Timur. Mempelajari ekologi udang merah merupakan langkah awal untuk menjembatani antara kelestarian ekologi di alam liar dengan efisiensi ekonomi di dalam budidaya. Belum adanya teknologi budidaya yang memadai dapat menyebabkan eksploitasi di alam liar, sehingga dapat mengancam keberadaan spesies ini. Domestikasi diperlukan sebagai langkah penyelamatan ex situ. Tujuan dan manfaat. Tujuan menganalisis hubungan panjang berat dan faktor kondisi Parhipolite Uveiae. Kedua, mengidentifikasi kebiasaan makan melalui analisis isi lambung. Ketiga, mengkaji aspek reproduksi, nisbat kelamin, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad. Keempat, mendeskripsikan kondisi ekologi habitat Asia lain Tanjung Sanjangan. Kelima, mengevaluasi kelayakan domestikasi Parhipolite Uveiae secara ex situ. Keempat, penelitian ini menjadikan data dasar biokologi komprehensif pertama Parhipolite Uveiae di ekosistem Asia lain Tanjung Sanjangan. Mencakup aspek pertumbuhan, kebiasaan makan, aspek pertumbuhan, kebiasaan makan, reproduksi, dan habitat alami sebagai acuan teknis pemeliharaan secara ex situ. Selain itu, data performa domestikasi awal ini menjadi fondasi krusial bagi riset lanjutan serta pengembangan budidaya Crustacea hias endemik di Indonesia. PLT. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan baru. Jadi yang pertama, data pertama alometrik negatif Parhipolite Uveiae di perairan Asia lain Tanjung Sanjangan Toli. Yang kedua adalah analisis isi lambung. Pertama kali dideskripsi bahwa analisis isi lambung omnivora, fitoplankton dan zooplankton. Ketiga, merupakan bukti empiris pertama bahwa Parhipolite Uveiae dapat dipelihara secara ex situ. Yang keempat adalah interpretasi kajian multiparameter. Pertama kali biokologi multiparameter, pertumbuhan, makanan, reproduksi, habitat, dan domestikasi dikaji dalam satu desain penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Tanjung Sanjangan, Kabupaten Toli, Sulawesi Tengah. Pengambilan sampel menggunakan sesar dengan metode perkusen sampel. Variabel penelitian biokologi meliputi pengukuran panjang berat dan faktor kondisi, analisis lambung, dan reproduksi, indeks kematangan gonad, nisbat kelamin, tingkat kematangan gonad, dan pengukuran parameter fisika kimia perairan. Variabel penelitian domestikasi meliputi pertumbuhan panjang, pertumbuhan berat, dan pengukuran analisis dan pengukuran kualitas air. Pola pertumbuhan dan faktor kondisi udang merah pada Januari hingga Desember 2024. Udang yang ditemukan itu sebanyak 300 ekor, terdiri dari 139 jantan dan 161 betina. Dari tabel terlihat nilai B ini di bawah dari
3, B-nya kurang dari 3, artinya pola pertumbuhan alometrik negatif dari Januari hingga Desember. Keragaman nilai eksponensial B pada udang terkait erat dengan perkembangan biologis dan siklus hidup udang merah. Besar kecilnya faktor kondisi dapat disebabkan oleh jenis kelamin serta umur yang berbeda. Pola pertumbuhan dan faktor kondisi berdasarkan jenis kelamin. Dari tabel dan grafik ini terlihat bahwa nilai B pada jenis kelamin jantan itu kurang dari 3, artinya memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif, yakni pertambahan panjang lebih cepat daripada pertambahan beratnya. Sedangkan betina pada bulan terlihat bahwa pada bulan Januari, kemudian pada bulan Juli dan Agustus ini bersifat alometrik positif, artinya pertambahan berat lebih cepat dibandingkan pertambahan panjangnya. Analisis predik hubungan panjang berat ini mengungkap perbedaan pola pertemuan antar jenis kelamin udang betina maupun bertransisi ke alometrik positif, sedangkan udang jantan tertahan pada alometrik negatif. Sebuah dinamika yang merefleksikan perbedaan strategi reproduksi dan pemanfaatan energi spesifik kelamin. Hubungan panjang berat dan faktor kondisi. Pada Januari hingga Desember, ketika kami hubungan panjang berat kami gabungkan antara jantan dan betina selama setahun dengan total sampel yang 300 ekor, kisaran panjangnya yakni 2,81 hingga 4,89 cm, kisaran berat 0,31 hingga 1,82 gram, dengan persamaan regresi W sama dengan 0,027 dikali L pangkat 2,63, nilai B 2,63. Ya, ini memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif dengan faktor kondisi 0,53 hingga 2,03. Sedangkan pola pertumbuhan dan faktor kondisi berdasarkan jenis kelamin selama setahun dengan total sampel 139 jantan dan 161 betina, kisaran panjang untuk jantan 2,83 hingga 4,58 cm, kisaran panjang untuk betina 2,81 hingga 4,89 cm, kisaran berat untuk jantan 0,31 hingga 1,66 gram, kisaran berat untuk betina 0,34 hingga 1,82 gram. Persamaan regresi untuk jantan 0,029 dikali L pangkat 258, dan persamaan untuk betina 0,022 kali L pangkat 2,76. Nilai B untuk jantan 2,58 dan nilai B untuk betina 2,76. Artinya kedua-dua jenis kelamin ini memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif dengan faktor kondisi yakni 1. Ya, ini udang bersifat omnivora, jadi memanfaatkan fitoplankton dan zooplankton secara bersamaan dengan makanan utama yaitu Skeletonema, Ceratium, Rhizosolenia dan Temora. Makanan pelengkapnya yaitu larva balanus dan larva bukalvia. Aspek reproduksi dan nisbah kelamin. Jenis kelamin jantan yang ditemukan yaitu 139 ekor dan betina yaitu 161 ekor dengan perbandingan 1:1,16. Analisis tingkat kematangan gonak menunjukkan distribusi yang cukup merata di setiap fase dari fase tingkat kematangan gonad 1 hingga tingkat kematangan gonad 4. Indeks kematangan gonad. Dari grafik terlihat bahwa indeks kematangan gonad ini
berada di bawah dari 20%, artinya kurang dari 20%, udang ini dapat memijak lebih dari sekali setahun. Kondisi ekologi habitat Ansialen Tanjung Sanjangan. Ukuran parameter lingkungan di perairan Tanjung Sanjangan ini masih sesuai dengan karakteristik habitat Ansialen yang mendukung kehidupan udang merah yang ada di alam. Domestikasi, risiko pertumbuhan mutlak dan laju pertumbuhan spesifik. Analisis terhadap pertumbuhan mutlak serta laju pertumbuhan spesifik pada udang Ansialen menunjukkan bahwa perubahan bentuk selama siklus yang berbeda jika dibandingkan dengan udang-udang lain ini masih baik. Pertumbuhan panjang dan kelangsungan hidup. Laju pertumbuhan panjang yang linear dan konsisten pada fase awal ini berjalan beriringan dengan tingginya nilai laju pertumbuhan spesifik. Pertumbuhan panjang pada udang bersifat diskontinue dan bertahap. Tingkat kelangsungan hidup udang dalam penelitian ini dikategorikan sebagai pencapaian yang sangat baik untuk sebuah domestikasi spesies liar. Keberhasilan ini terbilang tinggi. Kematian udang pada domestikasi ini juga disebabkan oleh adaptasi shock. Kesimpulan, yang pertama, udang ini bersifat alometrik negatif dengan panjang 2,81 hingga 4,89 cm dengan berat 0,31 hingga 1,82 gram dengan nilai W 0,027 kali L pangkat 2,63 dengan faktor kondisi 0,53 hingga 2,03. Udang ini bersifat omnivora, makan fitoplankton dan zooplankton, yakni Sclerothema, Serratium, Temora dan Rhizosolenia, larva Balanus dan larva Bivalvia. Reproduksi aktif sepanjang tahun dari 300 ekor yang terdiri dari 139 jantan dan 161 betina ini, nisbah kelaminnya 1:1,16 dan bereproduksi sepanjang tahun. IKG tertinggi yaitu di Januari dan Februari. Puncak reproduksi ini berada pada awal tahun. Habitat Ansialen Tanjung Sanjangan yaitu suhu 27 hingga 30 derajat Celcius, pH 7,07 hingga 7,53, salinitas 22,1 hingga 28,4 ppt dan oksigen terlarut 2,1 hingga 8 mg per liter. Domestikasi, pertumbuhan mutlak 1,1 hingga 1,17 gram, laju pertumbuhan harian 2,50 hingga 2,74% per hari. Kemudian pertumbuhan panjang 0,92 hingga 1,05 cm, kelangsungan hidup 50 hingga 66,67%. Saran, diperlukan penelitian struktur populasi dan dinamika di seluruh subunit Laguna Tanjung Sanjangan untuk mendukung pengelolaan keberlanjutan. Kajian genetika populasi antar laguna dan perbandingan dengan populasi di lokasi lain seperti yang ada di Kakaban, kemudian di Papua Barat dan yang ada di Buton untuk memahami struktur metapopulasi. Penelitian lanjutan mengenai komposisi pakan, padat tebar optimal, desain shelter dan teknik multing untuk meningkatkan suku beret dan laju pertumbuhan dalam domestikasi. Kajian penelitian ini hendaknya dijadikan landasan ilmiah penyusunan kebijakan penggunaan dan perlindungan paripolat UVAI di Tanjung Sanjangan, Kabupaten Teritori. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke ketua. Saudara dimohon untuk mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan masuk kepada proses untuk tanya jawab. Dan mohon saudara menyiapkan alat tulis dan mohon disimak, kemudian tanggapi, dan tanggapan itu bisa merupakan sesuatu penjelasan, argumen atau bantahan dari apa yang disampaikan oleh tim komite. Dan pada kesempatan pertama
tentunya saya mempersilahkan kepada yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Safruddin SPI MPPSG selaku penguji eksternal dengan waktu maksimal 25 menit. Disilakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kesempatan yang baik ini pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan universitas yang telah mengamanahkan pada kami sebagai penguji eksternal pada hari ini. Saudara Promopendus yang saya banggakan, seperti kami di sini, kami ini alumni doktor dan saya tahu perjalanannya cukup berat ya. Dan saya yakin bahwa Anda akan masuk di kategori 0,03 penduduk Indonesia yang berpendidikan doktor. Jadi orang yang berpendidikan doktor itu belum cukup 0,1%. Dan kemudian yang kedua, Anda akan, saya yakin dan percaya Anda akan menjadi 25 besar dosen yang sudah berpendidikan doktor di Indonesia. Jadi dosen itu baru sekitar 10 yang berpendidikan doktor. Mudah-mudahan dimudahkan hari ini. Saudara Promopendus, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu terkait dengan saran ya. Nanti saya kira Ibu promotor, Bapak promotor nanti bisa didiskusikan saran perbaikan. Kemudian yang kedua tentunya kami juga mencoba untuk menginvestigasi untuk melihat analisisnya Promopendus terkait dengan riset atau hal-hal yang mendukung terkait dengan riset yang telah dilakukan. Saya sudah persiapkan pertanyaannya, mengingat kami banyak di sini dan saya kira pimpinan sidang juga sudah memberikan tadi instruksi untuk kami jalankan maksimal ini. Baik, saudara Promopendus yang terkait dengan saran perbaikan dulu. Objek risetnya ini kan bagus ya, karena spesies endemik, bukan hanya endemik tapi ikonik. Saya tanya di AI bahkan riset terkait dengan ini dan memang betul tadi disampaikan sampai 4 sampai 5 kebaruan ya yang didapat, dan saya sangat senang nanti kalau misalnya Promopendus lebih fokus ke sini. Ini bisa nanti disubmit karena Bapak adalah seorang dosen, bisa nanti disubmit di grand proposal riset di BIMA begitu ya, untuk mendalami spesies ini, karena memang sangat terbatas informasi terkait dengan riset yang dilakukan, apalagi yang terbarukan Anda sudah menemukan bioekologi, bahkan sudah melakukan eksperimen ex situ untuk keberlanjutan spesies ini. Yang pertama yaitu mungkin terkait dengan waktu penelitian. Saya lihat bahwa di dalamnya Anda menyebutkan risetnya kan hanya Januari sampai Desember 2024 kan, sedangkan Promopendus kan selesai di 2026. Artinya waktu yang hilang ya, kan begitu kurang bagus mungkin. Sejatinya mungkin di dalam juga disebutkan bahwa setelah 2024 itu Anda akan melakukan eksperimen ex situ ini ya, dengan menggunakan akuarium, bahkan ada konsultasi, ada tadi pimpinan sidang menyampaikan Anda bahkan membuat publikasi di jurnal Current Scopus. Bagi saya, menurut saya itu adalah bagian dari penelitian, sehingga waktu ujian dengan waktu riset itu tidak terlalu jauh ya kan, ada 2025 hilang dan sebagainya ya, itu mohon dipertimbangkan nanti. Kemudian yang kedua, karena ini adalah disertasi, mungkin untuk lokasi penelitian kalau memungkinkan masih ada waktu untuk belajar. Biasanya itu di sistem informasi geografis biasa gunakan basement GIS ya, ArcGIS, sehingga di dalamnya itu bisa nanti didetailkan dalam bentuk peta tematik
di mana ada ya tadi dimension itu ada Laguna 1, 2, 3 dan daerah-daerah sekitarnya, di mana pembesaran, juvenilnya, di mana produksi ya. Jadi akan lebih menarik, lebih informatif dan tentunya mendukung lagi informasi-informasi ilmiah yang lain. Banyak hal bisa dimasukkan di peta tematik. Kemudian baru saya lihat di uji eksternalnya, di dalam ini mungkin saran saya ini minum gambar ya. Jadi bisa dibuat sebenarnya bagaimana sih eksperimen ex situ-nya itu, bahkan ada tadi tampilan akuarium ini. Iya, mungkin kalau bisa bahkan di AI itu bisa diperintah itu buatkan kita masuk saja berapa individunya, akuariumnya. Nanti saya punya ini, nanti saya bahkan buat nanti saya share hasilnya di AI. Jadi tanya prompt di situ saya kasih masuk di AI dan dia buatkan gambar. Dan saya kira ini Prof Masnya bisa lihat di sini. Ini muncul ini datanya beliau ini saya kasih masuk. Dan kita juga harus terbuka dengan itu ya. Yang penting kan data yang dimasukkan, yang ditampilkan itu adalah data-data hasil risetnya kita. Kalau kasih masuk misalnya suhu 28 sampai 30 derajat Celcius, pasti di sekitar itu yang muncul ya. Jadi ada pengayaan terkait ini. Ada 3 saran itu ya, saya kira cukup untuk saran perbaikan. Baik untuk selanjutnya ada pertanyaan. Kebaruannya tadi sudah jelas ya ditampilkan apa sih pembedanya dengan yang lain. Mudah-mudahan ke depan bahkan bisa dibudidayakan ya harapan kita sehingga spesies endemik ini bisa tetap terjaga berkelanjutan. Di dalam tesisnya ini saya tidak pernah melihat, Anda selalu mengatakan bahwa ini bagus untuk ikan spesies untuk akuarium ya. Tapi Anda tidak berani atau tidak ada rujukan mengatakan bahwa ini bisa dimakan ya. Padahal keyakinan kami kita kalau orang kelautan perikanan bahwa sebenarnya semua yang ada di laut itu bisa dimakan. Saya mencoba juga searching di internet, selalu yang muncul itu jadi obat ya untuk menyembuhkan ya. Nah, itu mungkin ada sedikit pandangannya terkait dengan itu, sekaligus dia di level tropik berapa ini? Kan temuannya kan berdasarkan analisis lambung itu dia makan planktonnya ada 2, phyto dengan zooplankton. Tapi Anda tidak pernah mengungkapkan bahwa ini dimangsa oleh apa dia di lingkungan situ adalah top predator atau mungkin ada gambaran pada kami sekedar mengetahui saja. Silakan. Pertama tadi bahwa udang ini Anda tidak dimakan. Jadi kalau dari presentasi saya tadi bahwa udang ini masih berukuran sangat kecil. Artinya kalau kita mau bandingkan dengan udang-udang lain yang seperti misalkan Panabe, ini udangnya berukuran sangat kecil. Jadi ketika kita mau mengambil dalam jumlah besar di alam ini sama dengan kita merusak tempatnya, ekologinya. Artinya karena udang ini sangat mempengaruhi ketika kita ambil karena dia ini buat jadi udang ini seperti yang saya sampaikan bahwa dia memiliki peran penting sebagai keystone spesies. Jadi bukan cuma sekedar biota hias yang ada di alam. Jadi dia ini gunanya dia bertugas menjaga kejernihan yang ada di tempat dia tinggal dengan cara mengendalikan pertumbuhan Cyanobacteria dan mencegah terbentuknya sedimentasi yang membusuk. Jadi ketika kita misalkan mau mengambil untuk misalkan dalam konsumsi, maka kita mengambil dalam jumlah yang sangat besar ketika
itu kita mendapat pembahasan, maka berpengaruh ke tempat dia tinggal. Jadi kalau Promopendus nanti berhasil membudidayakan, tidak ada masalah ya, pokoknya bisa dimakan ya. Jangan jadi kan karena masih takut jangan sampai punah ya, atau overfishing kalau ditangkap. Ya, itu yang pertama, bahwa yang pertama itu adalah overfishing. Yang kedua, bahwa ketika udang ini kita tangkap juga, dia kalau secara ekonomis belum punya pasar. Artinya ketika kita mau jadikan dia sebagai udang hias, kita belum tahu kemana kita mau jual seperti itu, karena belum ada pasarnya. Kemudian ini juga adalah masih tahap penelitian yang belum semuanya kami ungkap di sini, karena kalaupun ini udang merah ini kami diambil secara misalkan massal ataupun sudah bisa dibudidayakan secara massal di Eksito, secara Eksito udangnya, maka seperti tadi itu bahwa kita harus tahu lebih jauh lagi tentang misalkan tadi itu reproduksinya, kemudian sifat makannya tadi ya, karena udang ini juga maka ketika misalkan diberikan pakan secara pakan buatan yang seperti yang saya berikan itu, apakah sudah bisa tumbuh seperti yang ada di alam seperti itu, Bro. Baik. Kemudian udang ini kan sembunyi ya di gua-gua, di bawah akar mangrove gitu kan. Bagaimana menjelaskan itu? Karena berdasarkan hasil analisis lambungnya Promopendus, justru yang banyak fitoplankton, padahal kan fitoplankton kan harus ada matahari. Bagaimana menghubungkan itu? Ya, makasih. Jadi udang merah yang ada di Tanjung Sanjangan ini berbeda, ya, jadi secara ekologisnya bahwa dia berbeda ya dengan yang ada di Buton. Yang di Buton ini dia udangnya nokturnal, dia aktif pada malam hari dan dia lebih banyak bersembunyi di bebatuan. Sedangkan udang yang ada di Tanjung Sanjangan ini berbeda, karena dia udang ini lebih banyak keluar dia pada saat pasang surut, biasanya terjadi ketika misalkan di pagi hari, karena dia mencari ketika pasang itu terjadi, dia mencari makanan, maka dia keluar di situ. Jadi saya tangkap bahwa suplai plankton, terutama fitoplankton itu karena pengaruh pasang surut ya, suplai air yang masuk. Jadi mungkin plankton banyak pada saat pasang dan kemudian pada saat surut juga bergerak lepas lagi ya. Jadi saya tangkap penjelasannya. Baik, sedikit lagi. Ini kan Anda sudah melakukan Eksito. Ini luar biasanya penelitian Anda tidak hanya memberikan Promopendus, tidak hanya memberikan informasi terkait dengan apa kejadian, apa yang berlangsung di kondisi in situ, tetapi Anda sudah mulai mendongkrak upaya melakukan riset ya di situ. Mungkin bisa dipertegas lagi apa tantangan terbesar untuk domestikasi udang secara in situ itu ya. Apa masalah kira-kira yang ditemukan dan perlu nanti riset berikutnya ya setelah pokok dikembangkan, sehingga ujungnya adalah kita tidak lagi takut dengan stok karena kan sudah bisa dibudidayakan dan tentunya ini sejalan dengan Kementerian Ekonomi Perikanan Berkelanjutan. Bagaimana pandangannya? Perlu memang dipelajari ini tentang udang merah ini yang belum saya lakukan itu. Pertama memang
Kalau kita ingin budidaya itu yang pertama adalah pada tebak dulu, belum pada tebak. Kemudian yang kedua adalah tempat tinggalnya ketika kita domestikasi. Apakah kita menggunakan bebatuan mungkin yang seperti tempat tinggalnya, atau kita bisa berubah dengan misalkan kita menggunakan pipa seperti itu, atau kita gunakan yang lain untuk tempat dia bersembunyi. Kemudian yang kedua adalah karena udang ini bersifat omnivor, makan fitoplankton dan zooplankton, maka kita juga mau lihat dulu apakah ketika pemberian pakan secara pakai pelet ya, menggunakan pelet, apakah dia mau makan seperti itu kan, udang seperti itu, Bro. Baik, terima kasih. Jadi masalah waktu jujur saya loskan tadi itu hampir 2 menit memang ya. Tapi karena tentunya saya juga ingin mendengarkan daripada pertanyaan dan tentunya respon dari saudara Promovenus. Selanjutnya kita masuk kepada penguji internal. Dalam hal ini adalah Ibu Profesor Dr. Nasmia SPI MP IPN. Untuk itu saya silakan dengan waktu tidak lebih dari 20 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua sidang atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan kepada Prof. Venus, alhamdulillah selama ya sudah sampai di titik ini, yaitu promosi ujian doktor. Dan saya kira penelitian ini cukup bagus ya, Prof. Venus, di mana judul penelitiannya yaitu bioekologi udang merah di Tanjung Sanjangan, Poli, Sulawesi Tengah. Jadi dari hasil penelitiannya di sini bahwa menunjukkan ada hasil yang didapatkan yaitu secara biologi dan ekologi. Nah, di mana ekologi itu kan menyangkut lingkungannya ya, Promovenus. Nah, mungkin hanya ini minta saja tanggapan dari Promovenus. Yang pertama, saya minta tanggapannya Promovenus. Kira-kira apakah udang merah ini layak untuk dikembangkan sebagai komoditas budidaya baru untuk diteliti, karena dikaitkan dengan hasil penelitian yang didapatkan secara ekologi, kira-kira layak tidak untuk dikembangkan khususnya di Sulawesi Tengah, di Toli. Kemudian yang kedua, kira-kira rekomendasi kebijakan apa yang Promovenus bisa sampaikan ke Pemda Toli dan DKP untuk keberlanjutan udang merah ini. Mungkin itu hanya dua saja, saya minta tanggapan dari Promovenus. Yang pertama itu bahwa bagaimana tanggapan saya tentang komoditas ini. Jadi udang merah ini tadi sudah saya sampaikan bahwa adalah memang udang hias dan udang ikonik, dan udang ini adalah udang yang hanya berada di beberapa di Indonesia, tadi ada di Toli, kemudian ada di Sulawesi Tenggara, di Kalimantan dan di Papua. Untuk di Toli sendiri, kalau saya melihat, kalau ditanya layak tidak ini untuk dijadikan komunitas baru, kalau saya melihatnya bahwa untuk kalau kita mau ke ekonominya ini memang layak untuk dikembangkan, tapi kalau kita mau melihat lagi dari sisi ekologinya bahwa ketika ini dijadikan udang hias dan masyarakat itu semua berbondong-bondong untuk menangkap udang ini di alam liar, maka dia merusak
alam, merusak tempat tinggal yang ada di Tanjung Sanjangan ini. Maka solusinya adalah kita memang harus membuat dia bisa hidup dulu di luar tempat tinggalnya, karena itu yang bisa kita kembangkan untuk menjadikan dia ke ekonomi masyarakat. Karena ketika itu masyarakat ambil di alam, nah ini yang akan merusak tempat tinggal udang merah ini sendiri. Dan kedua, rekomendasi untuk Pemda atau Pemda Teritori maupun Pemda Sulawesi Tengah ini untuk tempat tinggal udang merah ini perlu dilihat lagi bahwa kalau kita mau lagi seperti sebelumnya, dipirakan lagi seperti sebelumnya itu dijadikan dia obat, maka akses sebenarnya untuk ke sana itu harus diperbaiki. Karena faktor kenapa sebenarnya ini jadi tidak lagi banyak orang ke sana sebenarnya adalah faktor transportasi. Kemudian yang kedua, untuk misalkan ini udah dijadikan pendapatan lagi ke masyarakat ekonominya, bahwa yang perlu diperhatikan lagi itu adalah bagaimana udang ini bisa hidup di tempat lain seperti itu, dan tempatnya harus, ya itu yang saya titik beratkan dan harus terus saya sampaikan bahwa dijaga dulu tempat tinggal udang merah ini, karena ketika ini rusak maka udang merah ini akan hilang. Itu begitu. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan Ibu Profesor Dr. Insinyur Novalina Serdiati MSc dengan waktu juga kurang dari 20 menit. Disilakan. Iya, baik, terima kasih kepada Bapak Prof. Pimpinan sidang. Yang terhormat Ibu dosen, semua penguji, baik penguji eksternal, internal, dan juga promovendus yang berhadir pada sore hari ini. Baik, sebagai penguji dari proposalnya sampai ujian itu sudah banyak saran dan juga sudah sebelumnya menguji beberapa kali. Hanya dua juga pertanyaannya saya. Yang pertama, kalau kita lihat di sini ya, udang merah ini kan dikenal memiliki karakteristik habitat ya. Jadi kalau sebentar sebut habitat ya, bukan tempat tinggal ya. Penasaran tadi saya ya, habitat ya. Ya. Jadi habitat yang sangat spesifik ya. Nah itu kan dia bersifat ancarin ya. Kemudian yang saya mau tanyakan, apakah ada temuan yang paling unik ya, maksudnya novelty-nya dari karakteristik bioekologi udang merah di Tanjung Sanjangan yang membedakan dengan populasi udang serupa yang seperti Promovendus sebutkan tadi ya. Itu yang saya tanyakan. Yang pertama tentang novelty-nya. Nah kemudian yang kedua ya, begini, udang merah ini kan secara taksonomi dan ekologi, nah, ini hidup di alam ya sebagai salah satu spesies Anchiarinnya ya. Itu mengapa spesies ini dikategorikan ke dalam spesies Anchiarin ini? Maaf, masih ada tambah satu lagi ya. Tadi saya ada disinggung kearifan lokal ya Pak ya. Nah, yang saya mau klarifikasi ya, yang saya mau tanyakan
Dan sebagai udang yang unik dan biasanya disebut lagi sebagai obat ya, atau apa ya, sebagai biasanya istilahnya di sana kayak mitos ya. Apakah masyarakat di sekitar Tanjung Sanjangan ini tuh memiliki kearifan lokal ya, terkait udang merah ini? Nah, dan bagaimana Promovendus mengintegrasikan aspek sosial budaya masyarakat penduduk tersebut ke dalam strategi biokonservasi yang berhubungan dengan hasil penelitian Promovendus? Saya kira hanya itu, silakan Pak. Tanyakan tentang perbedaan. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, perbedaan antara udang merah yang ada di Toli-Toli dan yang ada di Buton. Kalau yang di Buton itu tadi itu udangnya bersifat nocturnal. Sedangkan di tempat kami yang ada di Tanjung Sanjangan ini dia diurnal. Jadi dia lebih banyak pada siang hari, terutama kalau misalkan ada manusia yang turun ke bawah, orang turun ke bawah, dia malah mendekati manusia untuk dia cubit kemudian dia makan kulit yang sudah mati. Itu membedakan dari tempat kami yang ada di Tanjung Sanjangan dan yang ada di daerah lain, perbedaannya. Kemudian ini udang tadi itu ditanyakan kenapa dia sialai. Jadi udang ini adalah udang yang tinggal di dalam gua, tadi itu ada persamaan di beberapa tempat lain seperti yang ada di Buton dan di Kalimantan, di Kakaban. Ini adalah udang yang tinggal di dalam gua, lebih banyak di dalam gua. Tapi di tempat kami yang sebenarnya walaupun dia tinggal di dalam gua, sebenarnya udang kami itu di Toli dia lebih banyak tinggalnya itu di luar. Kalau dia dikatakan ansialain karena ketika airnya surut ini udangnya lebih banyak bersembunyi di tempat-tempat yang dalam gua. Dia kembali mencari tempat yang lain masuk ke dalam gua. Di tempat itu dia bersembunyi. Kemudian kearifan lokal bahwa tadi sudah disinggung juga dari penguji nasional bahwa udang ini memiliki mitos, sebenarnya bisa menyembuhkan. Dari sisi ini bahwa kalau itu sebenarnya dipertahankan oleh masyarakat di sana, itu kenapa sebenarnya kemarin itu jadi mitosnya mereka? Karena masyarakat sudah tahu, sudah bisa memprediksi bahwa ketika hal ini tidak disampaikan ke masyarakat, ke warga yang datang biasanya sampai 1.000 orang dan bahkan ada yang sampai seminggu tinggal di sana, maka ketakutannya adalah ketika udang ini diambil, mereka bawa pulang, maka hilang sudah mata pencarian mereka yang pertama. Yang kedua adalah mereka sudah tahu bahwa ketika udang ini diambil, maka akan merusak habitat ekosistemnya di sana. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Profesor Rivalina. Selanjutnya saya silakan kepada yang sangat berpelajar Bapak Dr. Insinyur Fahmi Yeta MSc dengan waktu juga kurang dari 20 menit. Silakan. Saya langsung saja. Tadi sudah banyak pertanyaan mencoba menggali konfirmasi disertasi ini untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang ilmiah
Saya akan mengulangi saja dari beberapa pertanyaan tadi, karena ini mengkonfirmasi lebih jauh. Di dalam penjelasan-penjelasan Provendus itu sering menyatakan bahwa ini adalah udang endemik. Sementara di dalam penjelasan-penjelasan tentang sebaran, Provendus menyatakan bahwa udang merah ini tidak saja ditemukan di Tanjung di Sanjangan Toli-Toli, tetapi terdapat juga di Kalimantan, di Buton, kemudian terdapat juga di Papua Barat, bahkan kalau tidak salah ini ada di Amerika. Ya. Lalu di mana Provendus mendefinisikan dia sebagai endemik? Kalau ini diberikan satu penjelasan yang komprehensif agar supaya pemahaman kita tentang endemik itu bisa sama gitu. Karena kalau kita menyatakan endemik, maka ada definisinya. Definisi teknisnya apa? Nah, di sini perlu ada penyamaan sehingga kita bisa mendudukan posisi udang ini di dalam konteks endemik. Itu dulu. Saya banyak pertanyaan, tetapi satu dulu. Kenapa ini dikatakan endemik? Kalau kita melihat dari yang saya sudah sampaikan, ada beberapa di Indonesia yang tadi bahkan juga ada di tulisan saya yang mengatakan ada di beberapa tempat di luar seperti di Hawaii, kemudian di beberapa tempat itu. Kenapa di tempat kami yang ada di Toli-Toli yang terutama di Tanjung Sanjangan itu dikatakan endemik? Jadi saya di sini melihat kenapa itu sebenarnya endemik, karena walaupun di beberapa tempat tadi yang kami sudah sampaikan itu sebenarnya ada juga beberapa yang pernyataan-pernyataan kami yang sebelumnya dan ada di tulisan kami yang sebenarnya sudah menjawab itu, karena ada beberapa perbedaan di dalamnya. Kemudian di secara habitat juga, habitat lain ya, artinya kalaupun endemik itu kita tidak bisa juga melihat bahwa hanya di beberapa tempat, tapi secara umum itu melihat udang ini apakah memang bisa hidup di semua tempat, semua yang saya maksudnya definisi endemik kita itu harus sama. Apa yang Provendus maksudkan endemik? Sementara dia berada tidak saja ada di Tanjung Sanjangan Toli-Toli, tapi di Buton juga, di Kalimantan ada, bahkan tadi di Hawaii kan. Pertama sekali studi ini ada di Hawaii, kemudian di Papua, kemudian Provendus menjustifikasi sebagai endemik. Apa definisi endemik menurut Provendus sehingga bisa menjustifikasi sebagai endemik? Itu maksudnya. Terima kasih. Kenapa saya mengatakan bahwa ini endemik? Jadi secara yang setahu saya, kalau memang ini dikatakan endemik, hanya ada di beberapa tempat. Kalau menurut saya, tidak di semua tempat itu ada ditemukan udang ini. Kalaupun ini udang ada di beberapa tempat, ini harus kita lihat dulu lagi apakah habitatnya dia sama dengan yang ada di Tanjung Sanjangan, seperti itu. Oke, baik. Sesungguhnya endemik itu adalah sebaran yang terbatas dari sisi
birokrati ya. Penggunaan kata endemik untuk ini itu yang saya carikan jalan masuk ilmiahnya. Nah, ini perlu. Kalau dia bukan endemik, jangan disebut sebagai endemik. Nah, kalau dia endemik, tidak boleh soal habitat, tetapi soal spesies itu. Kalau spesiesnya sama yang ada, kecuali spesies itu berbeda, maka itu kita bisa menjustifikasinya sebagai endemik. Ini perlu kita klarifikasi agar supaya tulisan ini tidak menjadi beban. Maksud saya jadi beban, menjadi pertanyaan-pertanyaan orang gitu. Kenapa ini dibilang endemik sementara sebarannya sampai ke Hawaii? Satu kelemahan kita ini tidak diuji secara DNA. Kalau dilakukan itu dan itu berbeda dari Buton, dari Pulau Kalimantan, dari Hawaii, dan dia spesifik secara genetik, maka Prometheus bisa menyatakannya sebagai endemik. Jadi itu saya kira arahannya sekaligus untuk koreksi. Kemudian satu yang terakhir, Prometheus itu mempelajari bioekologi. Tetapi saya tidak melihat ketika Prometheus mengaplikasikan di dalam bentuk domestikasi, tidak menggunakan data yang didapatkan dari bioekologi itu ke dalam pelaksanaan domestikasi. Jadi sebenarnya bioekologi itu dipelajari untuk bagaimana kita ketika mendomestikasi bisa mereplikasi apa yang ada di alam ke dalam unit-unit artifisial sehingga dia bisa kita budidayakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di hasil pertumbuhan, ya, di laju pertumbuhan berat spesifik ketika melakukan domestikasi itu terlihat tren menurun, tetapi dalam penjelasannya naik. Nah, ini perlu ada penjelasan. Itu di halaman 69, coba Prometheus lihat di gambar 12, gambar 11 itu semua tren rata-rata kalian itu mengalami penurunan. Bagaimana menjelaskan ini bahwa dia layak untuk didomestikasi, untuk dibudidayakan? Itu di halaman 69. Saya kira ini saya cuma mengulangi apa yang saya sampaikan ketika mempersiapkan diri di tertutup. Dari laju pertumbuhan spesifik ini terlihat memang kalau dilihat trennya dia menurun. Kalau saya mendeskripsikan ini, pertumbuhan spesifik ini adalah pertambahan setiap minggunya itu adalah ketambahan jumlah kenaikan berat udang ini. Jadi setiap 2 minggunya ketambahannya itu sebesar menjadi tidak ada penambahan, tidak banyak kenaikannya. Karena kalau misalkan ini udang, kalau trennya dia semakin tinggi bahwa udang ini dia akan berubah menjadi alometrik positif kalau misalkan dia trennya akan naik. Ini pertambahan, kalau ini tren jumlah ini adalah pertambahan setiap 2 minggunya banyaknya. Ketika ini misalkan minggu hari ke-15 3,89, maka di hari 30 ini bukanlah 2,9 tapi sudah jadi 6, ya kenaikannya itu sudah dari misalkan itu adalah 3,89 bertambah lagi dia sebanyak kurang lebih 3 gram ketika sudah hari
30-nya, jadi sudah sekitar 6 gram seperti itu. Pengertian saya kalau di laju pertumbuhan spesifik ini. Jadi bukan dia semakin kecil, tapi sebenarnya bertambah, cuma pertambahannya yang kecil. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Insinyur Andi Tantu. Selanjutnya saya silakan kepada ganda saya, Profesor Dr. Insinyur Rama Yusuf MSc, untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mengamati tadi waktu presentasi ada perubahan penyebutan nama Latin waktu tertutup dulu terbata-bata. Nah, tadi sudah lancar. Berarti Prof. Menda ini jadi dosen memang. Cuma ada yang miss dari tertutup itu. Saya katakan bagusnya menyampaikan jurnalnya di sini. Apalagi fokus ke I3. Kami saja itu Kokem itu sudah apa menjadikan dimasukkan di daftar pustaka. Ini I3 loh. Di tadi itu nilainya 10 juta kalau 3. Kalau dia terbit 2026, ya, gitu. Pertanyaan saya satu saja, itu kesimpulan panjang udangnya itu 2 cm sampai 4 cm. Yang 2 cm itu kayak lurik saja kecil. Nah itu kira-kira kenapa? Kalau menurut saya itu yang kecil itu mungkin karena kurang makan dari samping begitu ya. Kalau penjelasan problem enggak, bagaimana itu sampai bisa terjadi range yang begitu besar dari 2 cm bisa sampai 4 cm. Terima kasih. Kesimpulan saya di sini ada panjang yang kami temukan dari 300 ekor itu ada 2,81 hingga 4,89. Jadi kalau menurut saya yang 2,81 ini masih berada pada fase udang muda. Ya, karena kalau yang ukuran 4,89 ini dia sudah berada ke udang yang induk. Dan yang kedua 2,81 ini kami duga bahwa dia bersifat jenis kelaminnya dia jantan, dan 4,89 ini kami duga bahwa dia jenis kelaminnya betina. Seperti itu. Tanggapannya, selanjutnya saya silakan kepada rekan saya Bapak Dr. Insinyur Sarjana Philologi MSc dengan waktu kurang dari 10 menit. Silakan. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Elias ya, yang berbahagia pada hari ini sebagai Promotendus. Ya, selamat sudah sampai pada tahapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, mungkin kurang 10 menit, Prof ya. Karena kami selaku co-promotor tentu saja sudah banyak berdiskusi dan memberikan arahan kepada saudara Promotendus kita pada hari ini, ya. Oleh sebab itu kita semata-mata memuji gitu lagi ya, hal-hal yang kira-kira seperti bagaimana, seperti apa disertasi yang disusun ini dan tentu saja manfaatnya ke depan. Saya sangat setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sarpudin selaku selaku penguji eksternal ya, bahwa perlu mapping ya, perlu mapping habitat dari udang merah ini ya, udang merah yang ada di Tanjung Sanjangan. Kalau tidak salah ketika kita diskusi di sana ada tiga klaster ya, 3
3 lokasi atau beberapa lokasi, Pak Ilyas. Udang ini ya sebagai udang yang taruhlah udang yang native gitu ya, asli di sana ya. Kalau tidak bisa kita sebut endemik gitu ya, yang asli di sana ya. Ini tentu saja dengan pemanfaatan yang sudah ada sekarang, misalnya untuk obat ataupun masyarakat sering ke sana untuk melihat, tentu saja potensi kerusakan habitatnya itu ada, gitu ya. Dengan demikian berpotensi untuk menurunkan populasi yang ada di sana, ya, iya kan, Pak Ilyas ya. Nah, kalau populasi yang ada di sana itu menurun, tentu saja bukan tidak mungkin satu waktu akan ada regulasi atau kebijakan untuk perlindungan, iya kan? Ya, Pak Ilyas pernah dengar perlindungan biota langka, ya, maupun endemik atau yang dilindungi oleh CITES, ya, dia termasuk dilindungi secara terbatas dan dilindungi secara penuh. Pak Ilyas pernah dengar itu ya? Kalau dilindungi secara penuh memang tidak boleh lagi memanfaatkan ya, selain untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk penelitian dan seterusnya. Kalau perlindungan terbatas itu masih bisa dimanfaatkan ya, misalnya beberapa alasan bisa kita manfaatkan, kita menangkap ukuran tertentu gitu ya, kemudian kita menangkap pada zona atau wilayah sebaran tertentu, itu yang kedua ya, syarat perlindungan terbatas gitu ya. Kemudian yang ketiga, bisa kita gunakan regulasi menangkap periode waktu tertentu gitu ya. Oke, Pak Ilyas, jadi tiga aspek itu yang dibolehkan gitu kalau untuk perlindungan terbatas ya. Misalnya satu waktu udang ini sudah dibuat kebijakan seperti itu ya. Nah, dari hasil yang Pak Ilyas dapatkan, misalnya terkait dengan ekologinya, terkait dengan pertumbuhan dan faktor kondisi ya, ataupun IKG dan TKG ya, dari 3 aspek tadi ini mana yang paling tepat diterapkan untuk perlindungannya ya. Yang pertama, ukuran tertentu, wilayah sebaran tertentu, dan periode waktu penangkapan. Jadi dari hasil pertumbuhan dan faktor kondisi itu akan terlihat gitu, kapan tidak boleh ditangkap misalnya ya, atau wilayah tertentu mana yang harus ditangkap gitu dari aspek ekologi. Kira-kira mana yang paling tepat gitu dari terkait dengan data dasar yang sudah didapatkan oleh Pak Ilyas? Ini kalau dari ketiga tadi berdasarkan peta ukuran, kemudian periode dan wilayah, ini sebenarnya ketiga-tiganya bisa jadi kebijakan, karena kalau kita melihat ukuran itu di bulan-bulan tertentu, itu periodenya ada udang-udang yang memang dalam kondisi bertelur. Yang seperti tadi yang di grafik itu ada di bulan Januari, Juli, dan Agustus. Walaupun ketiga bulan ini adalah bulan-bulan yang menurut saya itu adalah undang-undang yang dalam kondisi gonad ada bertelur, tapi bukan berarti di bulan itu saja yang tidak dibolehkan, karena kita melihat juga wilayah sebaran yang ada di Laguna itu sendiri. Karena dari ketiga Laguna, gambarannya adalah kalau di Laguna pertama yang tempat kami memiliki ini, memang di sana itu banyak udang-udang yang berukuran sudah dewasa dan sudah siap memijak. Tapi kalau di tempat di wilayah lain, di Laguna 3 itu banyak
udang-udang yang masih berukuran kecil. Di sana diperkirakan bahwa di sana tempat udang-udang masih yang berukuran kecil. Kemudian yang kedua, di Laguna kedua itu banyak udang-udang yang masih berukuran dewasa seperti itu. Jadi kebijakannya adalah nanti di sana ditentukan kalau memang mau dijadikan dia ditangkap, jadi harus kita memberikan pemerintah harus memberikan informasi atau kami juga itu adalah di mana tempat yang bisa untuk menangkap udang-udang ini sendiri dan di mana bulan-bulan yang bisa tempat mengambil udang ini sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Samyuk. Dan yang terakhir adalah bunda saya, Profesor Dr. Insinyur Haja Asrani Hasanuddin MS, yang bertindak sebagai penguji tentunya, ya. Yang sebelumnya tentunya sebagai promotor. Silakan, Bunda. Pimpinan sidang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, yang saya hormati Bapak Ibu dosen peneliti, kemudian keluarga Pak Yusuf Pasari dan kolega yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi pada Pak Ilyas karena sudah sampai di penghujung, yang tentu saja disertasi yang dipertahankan pada hari ini bukan hal yang mudah, tapi banyak perjuangan dan air mata di sana. Saya tahu. Ya, kita sudah sering berinteraksi bersama Bapak promotor Pak Samyo, ya. Insya Allah membuahkan hasil yang baik. Selaku di kesempatan ini tentu saya di sini bukan lagi pemilih tapi sebagai penguji yang ingin melihat ataupun mengetahui sejauh mana Pak Ilyas memahami apa yang sudah dituangkan di dalam sebuah disertasi ini, Pak ya. Pertama, jadi saya ingin klarifikasi saja atau tahu Bapak di sini melihat atau untuk kebiasaan makan dengan menggunakan indeks preponderance-nya ya. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bapak, mengapa Bapak mengambil apa keunggulannya sih sehingga kita Bapak mengambil indeks preponderance, bukan misalnya hanya frekuensi makannya atau mungkin volume makannya, ya. Kemudian yang kedua yang saya ingin ketahui di sini, Bapak menyebutkan tadi bahwa kalau fonema ini merupakan presentasi yang terbesar ya akan yang dikonsumsi oleh udang merah yang ada di habitatnya. Itu berdasarkan data yang Bapak tampilkan. Nah, saya ingin tahu apakah menurut Bapak tingginya nilai yang ditunjukkan oleh presentasi fonema ini diakibatkan karena betul-betul preferensi si udang merah itu terhadap fonema ini yang tinggi, atau mungkin karena kelimpahan ya jenis pakan itu yang banyak di habitatnya. Ya, jadi saya minta. Dan terakhir, Bapak di sini menemukan bahwa atau menyimpulkan bahwa berdasarkan indeks preponderance-nya tadi bahwa ini adalah golongan omnivora. Tapi berdasarkan analisis isi lambung menunjukkan bahwa udang merah yang ada di sana bersifat omnivora. Nah, apakah omnivora di sini cenderung ke herbivora atau cenderung ke karnivora? Mungkin itu saja pertanyaan saya, Pak. Silakan. Terima kasih. Dari hasil analisis dan temuan saya di lapangan bahwa udang ini bersifat omnivora, memanfaatkan fitoplankton dan zooplankton. Jadi kalau ini memang udangnya bersifat omnivora, tapi lebih ke karnivora karena udangnya lebih banyak makanan utamanya itu adalah di karnivora.
Kemudian skelettoma itu nilainya adalah dari indeks preponderance-nya dia sebanyak 22,86 yang ada di lambung. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa di lapangan atau di habitat udang ini tingkat banyaknya skelettoma yang ada di perairan itu sudah dapat terlihat di lambung ini, bahwa di sana di habitatnya banyak jenis udang yang jenis makanan yang dari zooplankton, terutama di skelettoma ini sendiri. Seperti itu gambarannya. Kenapa saya ambil indeks preponderance-nya? Ini mau melihat ini yang mana ini yang banyak sebenarnya, yang makanan utama, kemudian makanan pelengkap dan makanan utama dan makanan pelengkapnya, karena indeks preferensial yang di atas dari lebih besar dari 15% itu menyatakan bahwa jadi makanan utama, sedangkan yang berada di bawah dari 15% itu indeks preferensialnya itu adalah makanan pelengkapnya, seperti itu. Pola makannya Pak ya. Kemudian itu juga yang tadi mungkin kalau kita lihat data Bapak ini sepertinya lebih condong ke karena planktonnya lebih besar ini. Ini ya, kalau kita lihat ya berdasarkan indeks preferensi itu cenderung herbivora sepertinya ya. Karena dia kalau saya jumlahkan ini 61 lah. Ya, mungkin seperti itu Pak ya. Jadi dia lebih condong, kalau saya lihat di data yang Bapak cantumkan itu lebih condong ke herbi, karena dia lebih banyak mengkonsumsi jenis fitoplankton. Barangkali itu Pak yang saya maksud. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Bunda. Dan dengan berakhirnya pertanyaan dari Prof. Asrian Samudin, itu saya akan melakukan brief atau skorsing daripada pelaksanaan ujian ini guna memberikan kesempatan kepada tim untuk melakukan rekapitulasi hasil ujian ini dan sekaligus akan menyampaikannya nanti setelah brief daripada hasil ujian ini. Dan untuk itu saya beri sidang ini dengan waktu kurang dari 10 menit. Yang diujikan di luar disertasi adalah 3,92. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai A. Dengan indeks prestasi kumulatif akhir dengan nilai disertasi meningkat menjadi, atau saya katakan meningkat dari 3,92 menjadi 3,97. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusan sebagai doktor alias dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Kemudian saya melanjutkan dengan pembacaan berita acara yang tentunya masih saya baca dan kita dalam posisi berdiri. Terus minta maaf, mungkin dalam dulu ya untuk berita acara. Kalau nanti untuk anunya barangkali ya, oke, betul, benar, oke, baik. Saya menyampaikan berita acara
ujian terbuka promosi doktor ini pada hari ini, Kamis 16 Juli 2026 pukul 14 sampai selesai telah dilaksanakan ujian terbuka promosi doktor terhadap mahasiswa. Nama pembersaran alias nomor pokok E203-22003. Program studi Doktor Ilmu Pertanian, judul penelitian Bioekologi Udang Merah Parhipolia uvea di Tanjung Sanjangan, Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Oleh tim penguji ujian terbuka promosi doktor pasca sarjana Universitas Tadulako yang sesuai dengan surat keputusan tim penguji ujian terbuka promosi doktor nomor 1071 garing DST garing UN 28.12 garing AR.04.02 garing 2026 tanggal 16 Juli 2026. Ketua penguji saya sendiri, Zainuddin Basri. Sekretaris penguji Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc. Penguji Profesor Safrudin SPI MP PhD, Profesor Dr. Nasmia SPI MP IPM, Profesor Dr. Insinyur Novalina Serdiati MSI, Dr. Insinyur Fadli Yetantu MSI, Profesor Dr. Insinyur Asriani Hasanuddin MS, Dr. Insinyur Samlia Gobe MSI. Nilai yang diperoleh dari ujian ini adalah A. Kategori sangat memuaskan. Yudisium telah diucapkan oleh tim penguji ujian terbuka atau promosi doktor pasca sarjana Universitas Tadulako di hadapan promovendus. Berita acara ini dibuat terangkap 2 dan ditandatangani oleh ketua, sekretaris, dan mahasiswa teruji atau promovendus. Palu, 16 Juli 2026. Ketua penguji saya sendiri, Zainuddin Basri, mahasiswa alias, dan tentunya didampingi oleh sekretaris penguji Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc. Ya. Dan di acara yang paling terakhir tentunya saya minta saudara untuk berdiri depan dan sekaligus kita melantik dari kandidat doktor yang saya katakan untuk dilantik saat ini, ya. Dan tadi masih dibacakan itu hasil, dan ini akan dikukuhkan sebagai dokter tentunya dalam pelantikan di silang. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik saudara alias menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu perikanan. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Selanjutnya menandatangani acara berita acara, ya.
Hadirin sekalian, saya silakan untuk duduk kembali. Saudara Dr. Alias, bukan lagi Promovendus ya, untuk berdiri di podium kembali sembari menyampaikan yang sifatnya itu adalah kata-kata kesan-kesan selama studi di Universitas Tadulako. Disilakan. Segala puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat berdiri di sini dan menyelesaikan tahapan yang paling berharga dalam hidup saya. Perkenankan saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Dewan Penguji Promotor dan Co-Promotor. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya aturkan kepada Bapak Prof. Sapudin SPI MP PhD selaku penguji eksternal yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sidang ujian terbuka saya pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Prof. Insinyur Sainuddin PhD selaku ketua sidang yang telah memimpin jalannya ujian dengan sangat baik dan kondusif. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Insinyur Ramli Yusuf MSc selaku sekretaris sidang dan sekaligus koordinator program studi doktoral ilmu pertanian yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan tahap akhir akademik ini dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Ibu Prof. Dr. Nasmia SPI MP IPN selaku penguji internal atas ketelitian dan saran perbaikan yang sangat kontrusif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Insinyur Novalina Sugiati MSc selaku penguji anggota yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada saya untuk menyempurnakan disertasi ini. Saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Dr. Insinyur Padri Tanto MSc selaku penguji anggota yang telah bersedia memberikan masukan dan arahan dalam penyempurnaan disertasi saya. Saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Prof. Dr. Insinyur Asriani Hasanuddin MS selaku promotor atas kesabaran, bimbingan, dan dukungan tanpa henti selama proses penelitian ini berlangsung. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Samliok Nobe MSc selaku co-promotor atas kesabaran, bimbingan, dan dukungan tanpa henti selama proses penelitian ini berlangsung hingga saya dapat berdiri di tempat ini. Terima kasih kepada Rektor, Direktur, serta seluruh jajaran Sivitas Akademika dan Universitas Tadulako atas fasilitas, dukungan akademik, dan lingkungan belajar yang luar biasa. Terima kasih kepada staf program studi doktoral ilmu pertanian yang telah membantu seluruh jalannya administrasi akademik saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Rektor beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika Universitas Madako Tole-Tole, teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Pertanian Universitas Tadulako angkatan 2013. Terima kasih yang paling mendalam kepada istri, anak-anak, serta orang tua saya. Doa restu, pengorbanan waktu, dan dukungan moral tanpa batas dari keluarga adalah kekuatan utama saya hingga bisa mencapai titik ini. Terima kasih kepada sahabat, teman-teman, staf pasca sarjana, dan seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terkhusus besti-besti saya yang telah memberikan semangat bantuan selama proses studi hingga hari ujian terbuka ini.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Dr. Alias ya, dalam hal meraih daripada gelar yang sangat ditinggikan dan membanggakan ini. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan tentunya sebelum saya akhiri penyampaian juga tentunya waktu saya ditunjuk untuk mewakili Pak Rektor untuk sidang ini menyampaikan tentunya penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Saprudin yang telah berkenan menghadiri ujian ini dan bertindak sebagai penguji eksternal. Ya. Kehadiran beliau adalah krusial tentunya. Tidak bisa kita laksanakan ujian pada hari ini kalau beliau tidak hadir. Ya. Kalau tim salah satunya ini kecuali ketua dan sekretaris masih bisa kita ukur. Ya. Tetapi kalau yang eksternal ini adalah yang paling menentukan. Dan alhamdulillah beliau telah hadir dan insya Allah kita doakan bersama sebagai bagian daripada amal jariah buat beliau dan keluarga beliau. Dan juga doa yang sama untuk semua tim penguji, karena tim penguji hadir semua, ya. Tidak ada yang katakan tidak hadir atau dalam konteks sebagai korum, ya. Kita hadir semua. Dan untuk itu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sidang ujian doktoral atas nama Alias saya nyatakan selesai dan ditutup.